Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa saya semoga dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini saya akan putar atau tayangkan satu video lagi tentang kesaksian seorang murtadin cantik dari Madura, yaitu bapaknya dari Madura asli dan ibunya asli Jawa, dan dia menjadi Kristen, percaya Tuhan Yesus karena dia punya kerinduan untuk mencari kebenarannya, dan dia akan bersaksi yang dimana dia dididik oleh orang tuanya pada waktu kecil untuk rajin sholat, rajin pengajian, belajar kitab suci waktu di agama lamanya. Karena bapaknya sangat keras, sangat fanatik, dan dia betul-betul dididik, dibentuk untuk menjadi muslim yang taat menjalankan ajaran agamanya yang lama dulu ketika dia masih agama muslim. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahkan keluarga-keluarga yang lain itu sangat fanatik, dan di mana juga daerah dia tempat tinggal di situ orang-orang muslim yang sangat fanatik dalam menjalankan ajaran agamanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi suatu ketika dia mengalami masalah demi masalah, tantangan demi tantangan yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupannya. Dan dia mencoba untuk menenangkan diri, tidak bisa. Dia mencoba untuk mencari solusi di mana-mana, dan dia tidak pernah mendapatkan yang namanya jalan keluar. Malah masalah semakin bertambah, semakin kacau dan semakin rumit, dan dia mengalami trauma, mengalami mau putus asa. Tetapi dia betul-betul hancur hidupnya. Dia betul-betul rusak hidupnya, masa depannya pada waktu itu. Tetapi suatu ketika dia mengambil alih untuk mencari tahu Tuhannya orang Kristen seperti apa, dan dia cuman menantang Tuhannya orang Kristen. Dan ketika dia menantang Tuhannya orang Kristen, Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh dengan ajaran kasih, dia menolongnya. Dan pada akhirnya dia semakin hari semakin haus, semakin punya kemauan, komitmen untuk mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sesungguhnya ada, Tuhan yang benar, yang memang dia memiliki ajaran kasih yang sangat luar biasa. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya dia mengalami caci maki, hinaan, kebencian, dan lain sebagainya yang membuat dia tidak tenang, tidak aman hidupnya pada waktu itu. Tetapi ketika dia mengalami bukannya dia semakin baik, tapi malah ketika dia percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malah dia mengalami tekanan di mana-mana, dan dia bukannya tambah kurang masalah, tapi malah tambah masalah. Tetapi ada tetapinya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Di balik itu dia merasa ada damai sejahtera, merasa ada kegembiraan, merasa ada jalan keluar di situ. Dan memang firman Tuhan mengatakan,
Semakin kamu dikucilkan, semakin kamu dianiaya, semakin kamu dihina, semakin kamu diperlakukan yang tidak adil. Apa kata firman Tuhan? Kamu semakin kuat. Kamu semakin semangat dalam mengikuti Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah. Tetapi kita ingat bahwa di balik itu, di situ ada kesenangan, ketenangan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, ketika engkau mengikut aku, maka kamu akan mengalami yang namanya penganiayaan dan lain sebagainya. Dan kamu pasti dibenci, dihina, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan damai sejahtera, sukacita, kegembiraan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang berbeda keyakinan dengan kamu. Itu kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan ajaran Tuhan Yesus penuh dengan kasih, yang dimana dia mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan jangan balas dendam kepada orang yang berbuat kejahatan kepada kamu. Tapi apa kata Tuhan? Malah disuruh lagi, Tuhan, berdoalah kepada orang yang membenci kamu. Betapa besar kasihnya ajaran Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan memang kasih ini yang paling besar di antara yang susah untuk diterapkan oleh semua manusia di muka bumi ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang ikut Kristus, ia harus mampu menerapkannya. Karena ajaran kasih itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun kita dibenci, kita dimusuhin, kita dihina, kita dicaci maki, bahkan dianiaya. Tapi apa kata Tuhan? Berdoalah bagi dia yang membenci kamu. Ya, itulah ajaran kasih yang daripada Tuhan Yesus yang luar biasa kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan ya, kita harus berpikir bahwa Tuhan Yesus dia ditolak di mana-mana, dan yang tidak senang dan dia bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang besar, orang-orang pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Tetapi semakin banyak orang yang membenci pemuka-pemuka agama, orang-orang besar, orang-orang pintar, tetapi malah lebih banyak pengikutnya. Semakin bertambah banyak pengikutnya orang-orang biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita ini adalah orang-orang biasa yang dipilih Tuhan, yang ditangkap Tuhan. Untuk itu, marilah kita hidup terus mengandalkan Tuhan Yesus saja. Terus datang kepada Tuhan Yesus, sebab di dalam Tuhan Yesus, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan, ada ketenangan, ada jalan keluar, dan semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apabila kita hanya datang kepada Tuhan Yesus saja, Bapak Ibu Saudaraku. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan tayangan ini, kesaksian ini yang sangat luar biasa, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau menyaksikan sebuah kesaksian dari seorang murtadin cantik, itu dari keturunan bapaknya orang Madura dan ibunya orang Jawa, yang dimana dia mengalami masalah demi masalah dan dia menjadi percaya Yesus, dia menjadi pengikut Kristus yang sejati sampai sekarang. Dan anaknya yang begitu tidak senang dengan ibunya pada waktu itu, dan karena dia berbeda keyakinan, tapi suatu saat Tuhan tangkap dia. Dan itulah cara Tuhan memilih, menarik orang untuk datang kepadamu. Dan
sangat kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan saat ini kami siap menyaksikan sebuah kesaksian ini, tayang ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi nama saya Ara Natalia, nama yang orang tua saya berikan dari saya lahir. Almarhum papa saya orang Madura dan ibu saya orang Jawa. Ya, saya menyapa dulu buat saudara seiman dan saudara keluarga saya yang ada di Jawa Timur. Selamat malam. Saya kembali mau ceritakan tadi kenapa nama saya Ara Natalia. Lalu ibu saya setiap pagi itu mandinya di sungai. Ada ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Bilang kalau besok ibu besok akan melahirkan. Karena besok itu 25 Desember, jadi ODGJ tersebut bilang, nanti namanya Ara Natalia. Mama saya itu nggak tahu kenapa harus kasih nama saya itu Ara Natalia, pemberian dari ODGJ. Sedangkan almarhum papa saya sudah pulang ya, sudah kembali. Papa saya berdarah Madura, papa saya sangat fanatik sekali. Lalu papa saya itu iya aja, padahal papa saya ini seorang yang fanatik. Iya aja dengan nama yang ibu saya berikan. Ibu saya itu dari ODGJ namanya. Lalu saya dewasa, saya sudah mengerti, ya kan, sudah kelas 1 SD saya tanya karena nama saya ini sempat disembunyikan, awalnya dikasih tahu gitu kan, akhirnya disembunyikan, jadi disembunyikan nama itu, nama belakangnya karena Natal itu kan nama orang Kristen. Lalu saya nggak pakai nama itu dan orang tua saya juga menyembunyikan nama itu. Lalu singkat cerita, saya semakin dewasa, adik kandung saya pernah bilang kalau saya ya anaknya, dan saudara saya juga bilang kalau saya itu anaknya orang gangguan jiwa karena namanya yang ngasih orang gangguan jiwa. Jadi mama saya ini ada cerita ke salah satu saudaranya gitu. Nama yang saya kasih ini nama pemberian dari orang gangguan jiwa. Nggak tahu kenapa mama kasih. Jadi pas waktu saya ke Jakarta tahun 95 itu saya itu galau dengan nama itu karena saya seorang muslim, saya yang tidak meninggalkan sholat, saya juga berpuasa, saya menjalankan ajaran yang papa saya ajarkan dan saya mengaji. Saya di Jawa Timur tuh mengaji, jadi di Jawa Timur itu di daerah Probolinggo, Bondowoso itu kan masih Jawa Timur ya. Jadi saya itu dari kecil sudah dibawa ke daerah Jawa Timur, bukan di Maduranya sama almarhum papa saya. Jadi ngaji jam 3 asar itu ya, sebelum asar udah berangkat ngaji, nanti pulang tuh jam 5, nanti berangkat ngaji lagi maghrib, pulang lagi jam 9, nanti ngaji lagi tuh jam 4 ya, subuh tuh sebelum subuh, nanti pulang itu 5:30 langsung berangkat sekolah. Jadi begitu aja terus ya kan. Itu masa-masa kecil saya. Sampai di Jakarta pun saya lakukan ya ajaran keluarga saya yang sangat ketat sekali ya kan. Jadi di tempat saya tinggal di sana di kampung itu tidak ada orang Kristen. Bahkan jangankan ini ya, ya saya nggak punya teman orang Kristen ya gitu. Karena memang orang muslim semuanya yang begitu fanatik, termasuk keluarga saya yang di Jawa Timur gitu. Jadi satu-satunya hanya saya yang namanya juga aneh. Saya sempat juga namanya saya belum mengerti pada waktu itu, belum mengerti yang saya ngerti Natalia itu nama orang Kristen. Jadi saya adanya malu gitu kan. Malu aja diajakin teman-teman. Pas saya ke Jakarta, akhirnya saya jadilah seorang penyanyi. Jadi saya itu nyanyi dari panggung ke panggung. Saya jadi penyanyi dangdut. Saya bawa nama itu. Jadi dikenallah nama itu dengan maksud puji Tuhan. Semenjak saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat dunia, sangat baik sekali. Semenjak itu saya menjadi
berubah. Saya tinggalkan dunia malam ya. Jadi saya juga nyanyi malam ya, di kafe saya nyanyi malam. Saya juga terima acara hajatan gitu ya, nyanyi. Saya tinggalkan itu semuanya. Disitulah mulai keluarga saya bilang kalau saya sudah stres. Saya sudah stres meninggalkan kerjaan, dan tahu lagi saya sudah percaya Yesus juru selamat dunia. Semakin di situ semakin saya mendapatkan cacian ya kan, bahkan darah saya halal untuk diminum. Ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa, kasihi musuhmu ya, kasihi musuhmu. Lalu di situ ya tetap ada rasa sedih ya, hancur ada, tetapi ada penghiburan dari Tuhan. 2014 saya mengenal Tuhan ya. 2016 saya dibaptis. Jadi 2014 sebelum saya dibaptis saya sudah minta anak saya. Puji Tuhan, saya begitu menjalani hidup itu begitu damai. Nggak seperti hidup saya yang dulu, nggak ada damai. Adanya ruwet terus, galau, sayat-sayat, coret-coret di badan, ya kan. Nah, kenal Tuhan, anak saya yang fanatik, saya damai. Karena saya bilang, suka-suka Tuhan. Waktu Tuhan itu terbaik, karena waktu Tuhan bukan waktu saya. Lalu 2014 saya rindu sekali anak saya seiman sama saya. Ya sudahlah, saya lakukan bagian saya pelayanan ODGJ terus. Puji Tuhan, anak saya yang bernama Muhammad Handika Febianto bulan kemarin ya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga melalui kesaksian ini kita dapat diberkati dan iman kita semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai berjumpa di video berikutnya. Shalom.